Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran biologi. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang hukum Mendel. Ada terkait istilah-istilah persilangan, persilangan monohibrid, dan persilangan dihibrid. Sebelum kita ke persilangan, Ibu akan membahas terkait profil Mendel. Gregor Johann Mendel lahir di Austria 22 Juli 1822. Beliau dikenal sebagai Bapak Genetika Modern dan Botanis. Karya beliau yang terkenal adalah Hereditas pada Tanaman Kacang Kapri. Beliau memilih kacang kapri karena mudah ditemukan, variasi banyak, mudah dikembangbiakan, mudah ditumbuhkan, dan daur hidup yang singkat. Nah, beliau juga mengungkapkan dua hukum, yaitu hukum Mendel pertama terkait hukum segregasi bebas dan hukum Mendel kedua tentang pengelompokan secara bebas. Istilah-istilah dalam pola pewarisan sifat. Ada fenotip, yaitu sifat yang mudah diamati, seperti bentuk dan warna serta lain sebagainya. Nah, Ibu contohkan ya, biasanya itu terdapat di bawah kinotip seperti biji kisut, bunga warna merah, dan lain sebagainya. Jika genotip adalah sifat yang tidak mudah diamati, karena genotip sendiri itu susunan materi genetik suatu individu. Susunan genetiknya itu sendiri bisa dilambangkan dengan huruf. Biasanya bisa huruf besar ataupun huruf kecil, tergantung dominan atau resesif. Dominan itu sendiri yaitu sifat yang menutupi pasangannya, seperti B besar, B kecil. Jika B besar dia hitam, B kecil dia putih. Tetapi jika ada kata didominasi oleh B besar atau hitam itu sendiri, ketika heterozigot B besar B kecil, maka B besar B kecil itu adalah hitam. Nah, untuk yang P, baik P1 maupun P2 itu parental atau induk. Berarti kalau P1 itu induk pertama, yang P2 itu induk kedua. Biasanya bisa dari persilangan F1 dengan F1 atau filial 1 dengan filial 1, bisa juga filial 1 dengan yang lainnya. Yang P, baik P1 maupun P2 itu parental atau induk. Berarti kalau P1 itu induk pertama, yang P2 itu induk kedua. Biasanya bisa dari persilangan F1 dengan F1 atau filial 1 dengan filial 1, bisa juga filial 1 dengan yang lainnya, tergantung itu nanti test cross, speed cross, atau resiprok. Nah, kalau resiprok itu nanti bisa kebalikannya. Jika test cross itu bisa dengan induk jantan maupun betinanya. Nah, untuk yang filial tadi berarti keturunan ya. Istilah selanjutnya yaitu homozigot, di mana sifat suatu individu yang genotif terdiri atas gen yang sama dari setiap jenis gen. Contohnya A besar, A kecil, A besar, B besar, dan lain sebagainya. Lalu heterozigot merupakan sifat suatu individu yang genotif terdiri atas gen yang berlainan dari setiap jenis gen. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B besar. Nah, untuk gamet sendiri sel kelamin dominan yang berarti sifat yang menutupi pasangannya. Contoh, B besar hitam, B kecil putih. Ketika genotifnya B besar B kecil, maka hitam karena C. B besar mendominasi. Nah, si B besar B kecil
kecil itu sendiri nantinya ikut yang lebih besar karena lebih besar dominan. Jika itu sifatnya dominan. Jika yang intermedier, ketika B besar hitam, B kecil putih. Nah, ketika dia heterozigot, dia menjadi kelabu karena tidak memihak manapun. Nah, untuk yang resesif itu sifat yang tertutupi oleh pasangannya. Dia mengalah dan biasanya hanya terdiri satu dari beberapa keturunan ketika dia disilangkan. Mendel pertama, pemisahan secara bebas atau segregation of allelic genes, di mana sel induk A besar A kecil, gametnya menjadi A besar dan A kecil. Nah, di hukum Mendel pertama ini menyatakan bahwa ketika pembentukan gamet, gen-gen memisah secara bebas ke dalam sel-sel gamet. Contoh hukum Mendel pertama yaitu monohibrid, persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya, Mirabilis jalapa berbunga merah disilangkan atau dikawinkan dengan Mirabilis jalapa berbunga putih. Nah, di sini simbol M besar artinya gen warna merah, M kecil gen warna putih, M besar dan M kecil gen intermediate atau tidak memihak manapun, jadi antara merah dan putih adalah pink atau merah muda. Nah, di sini parientalnya genotifnya M besar disilangkan dengan M kecil atau bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Untuk gamet yang bunga warna merah yaitu M besar. Untuk gamet bunga warna putih yaitu M kecil. Nah, ketika disilangkan menghasilkan keturunan M besar M kecil. Nah, M besar M kecil tadi intermediate, berarti berfenotip merah muda atau pink. Nah, untuk gamet F1 filial 1 atau keturunan 1 yaitu M besar dan M kecil. Nah, untuk filial keduanya yaitu persilangan antara filial 1 dengan filial 1, berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, merah muda disilangkan dengan merah muda, menghasilkan 4 anakan, yaitu ada merah, merah muda, putih. Nah, untuk 4 anakan tadi ada M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Nah, untuk rasio genotifnya yaitu M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil ada 1:2:1. Untuk rasio fenotifnya sendiri yaitu merah dibanding merah muda dibanding putih ada 1:2:1. Slide ini juga membahas monohibrid. Bedanya adalah di sini membahas dominansi. Contohnya, kacang kapri berwarna kuning disilangkan dengan kacang kapri berwarna hijau. Simbol K besar artinya gen biji kuning, K kecil gen biji hijau, gen K besar dominan terhadap gen K kecil. Contoh di sini, induknya K besar disilangkan dengan K kecil. Fenotip kuning disilangkan dengan fenotip hijau. Gamet dari fenotip kuning adalah K besar. Gamet dari fenotip K kecil adalah hijau. Nah, selanjutnya dari persilangan tadi dihasilkan keturunan pertama yaitu K besar K kecil. Ya, fenotipnya kuning. Nah, untuk gamet dari filial satunya yaitu K besar dan K kecil. Ketika filial 1 disilangkan dengan filial 1 menghasilkan filial 2. Kalian dapat menggunakan papan catur seperti yang ada di PPT. Nah, untuk filial 2-nya ada K besar kuning, K besar K kecil kuning, K besar K kecil kuning, K kecil kuning. Untuk rasio genotifnya yaitu K besar dibanding K besar K kecil dibanding K kecil yaitu 1:2:1. Nah, untuk rasio fenotipnya yaitu kuning dibanding hijau itu menghasilkan 3:1. Nah, bedanya kalau di intermediate tadi rasio fenotipnya yaitu 1:2:1, kalau di dominansi yaitu 3:1. Hukum Mendel 2.
independent assortment of genes. Sel induknya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gennya ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Untuk gametnya ada A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Nah, di hukum Mendel kedua ini menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, gen-gen memisah dan mengelompok secara bebas ke dalam sel-sel gamet. Hukum Mendel 2 berlaku untuk persilangan yang melibatkan dua sifat beda, berarti melibatkan persilangan dihibrid. Ini ada contoh persilangan dihibrid antara kapri berbiji bulat berkulit kuning dengan kapri berbiji kisut berkulit hijau. Nah, di sini B adalah gen biji bulat yang dominan atas B kecil gen biji kisut. Untuk K besar di sini gen kulit biji kuning dominan atas K kecil gen kulit biji hijau. Berarti di sini dihibrid dominansi karena B besar lebih dominan daripada B kecil. Begitu pula K besar lebih dominan daripada K kecil. Contohnya di sini parentalnya yaitu B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, untuk B besar, B besar, K besar berfenotip bulat kuning. Untuk yang B kecil, B kecil, K kecil, K kecil berfenotip kisut hijau. Untuk gamet B besar, B besar, K besar, K besar yaitu B besar, K besar. Untuk gamet B kecil, B kecil, K kecil, K kecil yaitu B kecil, K kecil. Untuk filial satunya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, fenotipnya bulat kuning. Untuk gamet filial satunya yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Jika filial pertama disilangkan dengan filial pertama, maka menghasilkan filial kedua. Nah, untuk P2-nya itu berasal dari filial pertama disilangkan dengan filial pertama. Tadi B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Hasilnya seperti berikut. Nah, ini dibikin gametnya tadi kan ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, juga di bawahnya juga kan karena sama filial 1 disilangkan dengan filial 1. Maka nanti untuk menyilangkannya gampang. Untuk kan B besar K besar jika bertemu dengan B besar K besar berarti B besar B besar K besar K besar. Nah, contoh yang lain ya, jika B besar K kecil bertemu dengan B kecil K besar berarti B besar B kecil K besar K kecil yang berarti bulat kuning. Ingat, yang B besar dominan terhadap B kecil. B besar tadi bulat, K besar tadi kuning. Nah, untuk rasio fenotipnya yaitu bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, kisut hijau 1. Untuk yang genotipnya nanti dihitung sendiri ya, dari B besar, B besar, K besar, K besar ada berapa dan lain-lain.